Meski Mancini memainkan mereka semua agar mereka memperlihatkan kualitasnya, yang menonjol justru pemain baru dari Borussia Dortmund, namanya Shinji Kagawa. Tahukah Anda bahwa saya adalah driver ojol? Intermezzo, biar sekedar nggak terlalu stres, humor. Yang pasti saya masih di Bung Toel. Kali ini saya mau cerita soal Shinji Kagawa. Jadi ceritanya kita tarik ke 2010. Waktu itu 4 Agustus 2010, Manchester City travel ke Borussia Dortmund untuk pertandingan persahabatan, friendly match. City waktu itu dilatih oleh Roberto Mancini dengan pemain-pemain top bintang. Dan beberapa pemain baru yang baru dibeli waktu itu. Ada Kolarov, ada Mario Balotelli, David Silva, Jerome Boateng, Yaya Toure. Jadi pemain-pemain mahal. Pemain-pemain yang kategorinya sudah bintang. Tapi dalam uji coba kali itu, persahabatan itu yang menonjol justru bukan mereka. Meski Mancini memainkan mereka semua agar mereka memperlihatkan kualitasnya, bukan mereka yang menonjol perhatian publik yang menyaksikan pertandingan itu. Yang menonjol justru pemain baru dari Borussia Dortmund. Pemain asal Jepang yang saat itu usianya 21 tahun. Namanya Shinji Kagawa. Kagawa berperan besar dalam 2 gol yang diciptakan Dortmund ke gawang Manchester City. Satu, aksi dia yang kemudian dilanggar jadi penalti. Yang kedua adalah bagaimana dia melewati 4 pemain. Lalu kemudian dia memberikan assist kepada Mario Götze, jadi gol. Jadi sejak itu perhatian publik supporter Dortmund mulai terbuka matanya. Siapakah gerangan pemain Jepang ini? Namanya Shinji Kagawa, saat itu usianya 21 tahun. Jadi cerita di balik proses transfernya cukup menarik. Begini ceritanya, ada namanya Thomas Kroth. Dia mantan pemain Dortmund, lalu jadi agen pemain. Nah, dialah yang memberitahu klub Dortmund, manajemen Dortmund, bahwa ada pemain Jepang, gelandang serang yang potensial. Saat ini, dia bilang posisinya adalah di klub Cerezo Osaka, top scorer Cerezo Osaka, di J-League 2 atau second divisionnya kompetisi Liga Profesional Jepang. Dan Kagawa ini berperan besar mempromosikan Cerezo Osaka kembali ke level paling tinggi, yaitu J-League 1. Lalu terjadilah proses negosiasi transfer. Nah, menariknya, ini yang ingin mau saya sampaikan adalah cara berpikir sepak bola Jepang, klub sepak bola Jepang, dan pesepak bola Jepang. Dalam klausul kontraknya antara Kagawa dengan Cerezo Osaka, itu mereka mengizinkan klub lain membeli dengan murah, ada klausul itu, asal yang memberikan tawaran adalah klub Eropa. Nah, itulah yang membuat harga Kagawa waktu ditransfer oleh Dortmund itu cuma 350.000 euro. Bayangin, kalau kurs euro tahun 2010 itu adalah 10.000, maka kurang lebih cuma 3,5 miliar. Harga transfer Kagawa dari Cerezo Osaka ke Borussia Dortmund. Karena Cerezo Osaka pun tidak menaruh harga yang tinggi untuk training compensation-nya. Maka terjadilah kemudahan itu. Apalagi rumornya Kagawa mau gajinya dipotong. Yang penting deal transfer dia dengan Dortmund terjadi. Nah, itulah yang kemudian buat saya ini menarik. Bayangkan, 3,5 miliar rupiah 2010, kalau kita compare sekarang misalnya dengan kontrak pemain kita Liga 1, anggaplah Osvaldo Hai yang dikontrak Persija yang berdasarkan media kita baca 4,4 miliar rupiah. Jadi bayangkan ya, benar enggaknya saya nggak tahu. Tapi itu yang kita baca di media kan, 4,4 miliar. Artinya kurang lebih 1 bulan 360 juta kan. Kalau sebulan 360 juta Osvaldo Hai, maka kalaupun saat ini masa COVID seperti ini ada potongan 25%, artinya gajinya masih lumayan gede ya, 90 juta per bulan. Nah, yang saya mau sampaikan adalah harga transfer Kagawa saat itu hampir mirip dengan harga
Osvaldo Hai saat ini. Nah, yang terjadi adalah akhirnya terjadi kontrak. Kagawa menunjukkan kualitasnya. Dia ditangani oleh pelatih luar biasa, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp mengakui dia punya potensial dan tahu itu pemain bagus. Hanya yang mengagetkan Jurgen Klopp adalah adaptasi yang cepat. Karena waktu uji coba sudah mulai menarik minat. Lalu kemudian waktu derby Dortmund, derby Borussia itu, lawan Schalke dia bikin 2 gol. Sehingga kemudian publik atau supporter Dortmund sangat menyayangi Kagawa. Back to back title Bundesliga, main di Liga Champions. Jadi itulah sebetulnya makna di balik itu semua. Ada ambisi yang luar biasa dari pemain Jepang, masih muda saat itu 21 tahun, mau naik level ke panggung yang lebih glamor, ke panggung yang lebih elit. Lalu kan kemudian sejarah sudah mencatat, Anda semua pasti sudah tahu. Liga Champions dia main, ditransfer ke Manchester United kemudian. Bahwa sekarang dia ada di Real Zaragoza bukan persoalan. Saat ini usianya sudah 31 tahun. Tapi poinnya tadi, bagaimana cara berpikir sepak bola Jepang, klub-klub Jepang dan juga pesepak bola Jepang. Mereka mau naik level ke panggung yang lebih tinggi. Itulah Did You Know yang mau saya sampaikan hari ini bertepatan dengan ulang tahun PSSI yang ke-90. Dirgahayu PSSI, jangan lupa karena sepak bola adalah school of life, sekolah kehidupan. Tetap di Bung Toel.